Balik lagi bersama aku, Lia Sadia, CMO dari Remote Skills Academy, dan bersama kita hari ini ada Kak Safitri Saraswati, yang juga adalah salah satu alumni dari Remote Skills Academy. Halo Kak Safitri, apa kabar? Halo Mbak Lia, kabar baik. Oke, mungkin Kak Bagaimana? Safitri bisa perkenalan diri dulu nih, buat teman-teman yang belum kenal, tinggal di mana, terus profesinya apa sekarang. Silakan Kak. Oke, halo teman-teman. Aku Safitri. Aku domisilinya di Bali. Terus aku alumni RSE itu di tahun 2020 ya, pas pandemi. Aku ambil kursusnya RSE. Terus sekarang aku kerja jadi dua ini sih Kak, dua alam ya. Jadi ada kerja perusahaan swasta satu, terus kerja virtual assistant juga untuk side hustle-nya. Tapi udah mendekati ini sih, kayak udah mendekati kerjaan utama virtual assistant-nya. Jadi emang ada rencana mau full nge-VA. Yeay. Keren-keren, Kak. Mungkin bisa kita balik dulu ke awal-awal ya, waktu awal-awal ketemu RSA. Jadi ceritanya gimana kok tiba-tiba pengen belajar apa waktu itu Kak Safitri udah punya skill apa sih? Karena banyak banget teman-teman yang lain tuh kayak bisa nggak sih kita mulai tanpa skill? Bisa nggak sih misalnya aku ibu rumah tangga atau aku single mom, apakah aku bisa menjadi seorang VA? Mungkin bisa bisa diceritain nih Mbak. Nah, oke, jadi 2020 itu kan pandemi ya, Mbak Lia. Jadi kayak aku waktu itu diberhentikan dari kerjaan utama aku di hotel Hmm. gitu. Jadi bingung banget kan, gak ada pemasukan. Dan iya memang aku sebagai single mom juga. Jadi benar-benar bingung dan pas banget di komunitas aku di Single Moms Indonesia itu kebetulan kerjasama kan sama Remote Skills Academy. Jadi menyelenggarakan Zoom kalau nggak salah waktu itu. Itu juga awal-awal aku baru tahu banget ada Zoom. Dulu kan aku hanya seorang karyawan hotel yang nggak tahu Zoom-Zooman, nggak tahu Dulu karyawan apa-apa. hotelnya ngerjain apa Kak waktu dulu? Eh, Aku di F&B dulu, jadi kayak serving minuman, makanan, Ya. order makanan ke supplier kayak gitu-gitu. Jadi nggak tahu lah Zoom-Zoom gitu. Sampai akhirnya aku nyoba nih bener-bener gaptek. Aku keluar masuk Zoom terus karena nggak ngerti kan Kak. Jadi lagi bagus, lagi enggak. Sampai akhirnya ada di kayaknya Kak Putu ya kalau nggak salah. Itu kan sama-sama orang Bali ya. Jadi aku lihat, oh dia kok bisa gitu maksudnya. Dia kok berhasil. Aku pasti bisa nih gitu. Jadi selesai Zoom itu, aku coba ambil kelas di RSA dengan tabungan yang aku punya kayak yakin gitu, oke aku akan lakuin sesuatu nih untuk hidup aku karena kan waktu itu nggak tahu kita pandemi ini sampai kapan, terus apa aku bisa nih dapat penghasilan lagi, jadi ambil kursus PA yang pertama. Habis itu ya belajar-belajar, mulai tahulah apa itu Notion, apa itu Meta Business Suite. Pokoknya dari belajar itu jadi tahu sih. Dari awalnya nggak tahu apa-apa banget. Wah, keren. Jadi setelah belajar, waktu itu belajarnya berapa lama ya, Kak ya? Sebulan atau berapa lama waktu itu? Iya, karena waktu itu kan nggak ada kerjaan. Jadi benar-benar ambil belajar ininya aja, belajar materinya itu, terus praktekin. Jadi coba-coba gitu. Laptop aku juga itu zaman laptop, zaman kuliah, terus aku kasih adik aku sampai adik aku udah tamat kuliah. Jadi kondisi laptop tuh benar rusak parah, tapi aku bela-belain perbaiki. Pokoknya kayak niat banget gitu dan kayak yakin gitu suatu hari nanti pasti bisa nih menghasilkan dari sini gitu. Jadi setelah Kak Safitri ikutan course ya di tempat kita, nah next step-nya apa tuh Kak sampai bisa dapat klien yang pertama? Klien yang pertama itu dari komunitas aku sih kebetulan dari Single Moms Indonesia. Tapi kenapa aku bisa dapat klien itu juga berkat RSE membuka volunteer. Hmm. Jadi dari situ aku belajar Canva sama Meta Business Suite. Oh, waktu itu Kak Safitri ikutan jadi volunteer kita ya? Ya, jadi diajarin ada banyak sih yang ngajarin Kak Chelsea, Kak Dea gitu ya. Terus Anggi banyak sih jadi punya banyak temen. Jadi ada kayak networking baru nih di bidang VA.
Terus karena udah, pokoknya itu modal nekat aja. Jadi di komunitas aku itu ada grup namanya Bursa Kerja. Hmm. Terus di sana tuh adalah seorang single mom tuh yang posting katanya dia mau merintis jadi influencer, terus mungkin akan perlu bantuan untuk bantu dia di sosmednya dengan copywriting. So, aku memberanikan diri untuk bilang bahwa aku bisa gitu. Untungnya dia percaya. Padahal padahal belum, cuma modal RSA doang. Benar-benar modal nekat, benar-benar modal nekat. Tapi akhirnya lancar sih, karena kan udah latihan dulu di volunteering itu, diajarin cara scheduling post, terus cara bikin CTA yang menarik, kayak gitu. Terus Canva juga belajar bikin desain yang bagus kan udah ada template-nya. Seru banget, seru banget. Jadi waktu itu langsung bekerja sama klien yang baru gitu ya. Nah, berapa lama tuh bekerjanya Kak Savitri sama the first client? Sampai hari ini masih. Jadi 2020 belajar sampai 2021, terus 2022 yang 2022 kayak jadi volunteernya. Jadi 2 tahun lalu sih, dari tahun lalu kerjanya sampai sekarang masih. Tapi karena itu kan masih part time dan side hustle, tapi setidaknya dari situ kan aku ada portofolio ya. Iya. Setelah Jadi itu Kak Savitri ada klien lagi nggak selain yang itu? ada klien lagi, terus dapatnya ya dari grup RSE. Jadi di RSE itu kita kan ada ininya, ada WhatsApp grup. Nah, di situ sering di-share-share kalau ada peluang atau ada job vacancy untuk PA. Nah, aku coba-coba tuh, sampai akhirnya dapet itu seorang Prancis ya. Orang Prancis, terus aku diajakin project aplikasi namanya Lucy. Jadi tugas aku itu untuk bikin terjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Itu juga nggak nyangka banget, kayak yang wow ternyata bisa sampai sini ya gitu. Jangkauannya padahal dari awal tuh nggak ngebayangin banget. Habis itu dapat lagi klien nih masih dari RSE, semua tuh dari RSE. Di Upwork sama Fiverr pernah juga sih, tapi karena sekarang udah sibuk, jadi malah nggak sempat maintain akunnya. Iya, iya, iya. Kan tadi Mbak Savitri bilang katanya dapat klien dari Perancis ya, orang bule ya istilahnya. Nah, banyak juga dari kita teman-teman yang lain tuh pada kayak takut gitu kalau misalnya harus ngomong bahasa Inggris. Komen Kak Savitri apa nih? Aduh itu sih dihajar aja ya, karena aku juga bahasa Inggrisku, aku tuh dulu tuh cuma kayak surfingin makanan doang, aku nggak terlibat dalam pembicaraan apapun ya dengan tamu aku gitu. Aku cuma nyediain makanan doang gitu, jadi nggak ada pembicaraan. Tapi karena VA ini kita pakai WhatsApp gitu komunikasinya, atau kadang pakai Zoom seperti ini. Jadi ya udah dijawab-jawabin aja, nggak begitu sih grammar kalau menurut aku ya dari selama ini aku. Jadi atau aku pakai Google terjemahan kalau pakai WhatsApp. Kalau WhatsApp kan enak ya. Setidaknya kita ada jeda gitu mau bales. Tapi kalau lagi hadap-hadapan kayak gini ya udah dihajar aja lah. Nekat aja ya Kak ya. Iya benar, karena aku juga nggak mau itu menjadi alasan aku gagal berkembang gitu ya. Cuma karena harus yang perfect banget bahasa Inggris. Enggak kok, dia kan orang Prancis juga, dia bahasa Inggrisnya juga enggak Juga sama ya. sih. Yang penting tuh oh, oke. Oke, keren banget. Nah, mungkin bisa dilanjut Kak Savitri ceritanya sampai sekarang nih, kondisi sekarang seperti apa? Tadi sempat cerita katanya ada pekerjaan lain ya selain dari online. Mungkin bisa cerita. Ya itu kalau itu memang dari teman aku sih kebetulan. Jadi ada kayak storage gitu, gudang storage yang kebetulan perlu orang yang standby gitu untuk ngawasin orang-orang yang kirim barang atau mau keluarin barang gitu. Jadi cuma standby aja. Dan itu malah bagus ya buat aku karena aku bisa juga ngerjain VA-nya gitu. Jadi kayak ada gitu jalannya, keajaiban banget sih dan benar-benar bersyukur. Terus kliennya juga satu lagi aku lupa bilang, aku dapat klien tuh dari iklan di Instagram. Jadi di Instagram itu ada akun
remote working gitu kalau nggak salah. Jadi aku juga jadi content creator untuk salah satu play school di Ubud. Jadi aku malah nggak pernah ketemu orangnya sama sekali, cuma komunikasi lewat WhatsApp dan Google Drive sih, kita share-share untuk konten atau apa gitu. Jadi bener-bener yang tanpa tatap muka, dan karena aku udah kebiasa dengan culture kerja yang hotel atau corporate gitu kan Mbak Lia, yang apa-apa tuh harus resmi, terus harus pokoknya menakutkan gitu, menyeramkan. Tapi sekarang berkat kenal dunia virtual ini segala sesuatunya lebih santai malah. Ya, mungkin teman-teman bisa diceritain nih, Kak Safitri dari pagi sampai sore, gimana sih flow kerjanya, ngapain aja, terus habis itu alat-alat yang digunakan, tools-nya apa aja? Oke, aku dari pagi karena aku udah ada anak sekolah juga kan, jadi pagi-pagi antar dia sekolah dulu. Nah, pas nganterin itu kan ada setelah waktu untuk ngecek WhatsApp, untuk ngecek grup gitu biasanya komunikasinya. Jadi setidaknya udah tau lah, oh hari ini klienku mau apa aja. Habis itu pulang lah kan, nyiapin semuanya. Jam 9 sampai jam 5 aku harus standby di sini ya, di tempat yang aku cerita tadi ada storage itu. Tapi aku sambil bawa laptop. Jadi ngerjain yang lain-lainnya, tiga klien itu lewat laptop. Karena aku juga udah kebiasa bikin to-do list kan jadinya, karena udah belajar Notion nih dari RSE. Jadi lebih terarah gitu kerjanya, nggak burn out, karena memang aku suka gitu ngerjainnya, kayak bikin copywriting, jadi ngerasa lebih kreatif gitu. Toolsnya ya laptop, terus HP, terus aku udah kebeli tablet. Seneng banget. Uh, jadi untuk kalau yang software sih ChatGPT, Canva kayak gitu, Notion, Meta Business Suite. Ya, banyak teman di RSC juga yang bingung gimana sih caranya milih niche gitu ya. Kayak aku tuh mau fokus di mana kalau jadi VA. Nah, kalau Kak Safitri dari dulu emang suka nulis atau gimana nih, Kak? Nah, ya benar. Itu tuh juga ngerasa kalau VA ini kayak jadi jembatan aku untuk terhubung dengan diri aku yang sebenarnya gitu loh kali. Aku tuh orangnya suka banget suka nulis diary, suka nulis cerita-cerita gitu. Cuman kan kayak aku tuh nggak mikir itu tuh bisa untuk menghasilkan, kayak cuma hobi aja. Apalagi dulu kan aku kerjanya di perhotelan yang sebenarnya aku sama sekali nggak enjoy, tapi kan mau gimana lagi gitu ya. Hanya itu yang menghasilkan uang untuk aku. Tapi dengan semua yang terjadi ini, terus kenal sama RSE, jadi semakin kayak oh iya, aku tuh suka nulis gitu. Aku suka mengeluarkan apa yang ada di kepalaku tuh lewat tulisan, sama ngedesain juga. Pokoknya intinya aku tuh suka melakukan hal-hal. Cuman dulu kan jadi nggak bisa keluar gara-gara ya udah kerjanya udah diatur kayak gitu. Jadi sekarang bener-bener kita tuh bener banget, kita juga harus merenungin ya, kita tuh sukanya apa gitu. Karena VA ini juga skupnya luas sekali. Kalau memang suka menulis, suka desain, itu bisa banget kok untuk mendapatkan penghasilan gitu dari skill kita. Very very inspiring, Kak. Nah, mungkin terakhir nih Kak, buat teman-teman yang pengen nyemplung ya di dunia VA, mungkin ada pesan dan kesan nih dari Kak Safitri buat mereka. Nah, ini sih kebetulan Mbak Lia, aku kan juga cerita-cerita tuh sama teman-teman yang di komunitas aku tuh termasuk orang yang sangat getol mempromosikan RSE. Tapi ketakutannya wajar sih menurut aku tuh, kayak ini kan freelance gitu, maksudnya siapa yang bisa menjamin bakal terus-terusan ada kliennya. Nah, kalau aku sih metode yang aku pakai itu memang dua alam kayak gini. Jadi satu, tapi yang full time itu sebisa mungkin juga mendukung kita untuk VA. Jadi setidaknya aku punya satu penghasilan yang pasti nih, pasti tiap bulan bakal ada. Sedikit banyak sih itu nggak masalah, yang penting itu pasti dulu ya, dia setiap bulan ada. Nah, untuk nyari tambahannya itu kadang kita kan juga punya ya mungkin keinginan-keinginan lain, kebutuhan-kebutuhan lain, itu bisa banget dipakai lewat jalur VA. Jadi side hustle lah ya, nambah-nambah ya uang jajan, uang belanja. Bener, apalagi kan juga aku sebagai single mom yang single income, mau nggak mau kan harus benar-benar putar otak nih. Tapi ternyata
aku pikirnya tuh kayak bakal kerja keras nih bagai kuda gitu. Tapi ternyata enggak, lewat VA ini bener-bener selain aku enjoy juga ngerjainnya karena bener-bener ngerjainnya aku suka, terus dapet penghasilan pula gitu. Jadi aku nggak bakal pernah lupa sih sama RSE. Oh, kita juga nggak pernah lupa. Thank you banget ya Kak Safitri, ngobrol-ngobrolnya very inspiring buat kita semua. Jadi semangat nih pengen ini ya bikin lebih banyak kursus lagi kalau dari kita. Tapi semoga teman-teman yang lain juga semangat pengen mulai jadi VA, dan kalau udah siap ya pengen belajar, ada link di bawah di kolom deskripsi, ada link menuju paket-paketnya kita ya kalau mau belajar jadi VA. Oke, thank you so much Kak Safitri, and see you again ya. Bye. Makasih Mbak Lia, bye-bye.